اللهم صل على سيدنا محمد وأسغل للظالمين بالظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul, dapat bertemu kembali dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan kita para pengikutnya yang insyaallah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang serba-serbi bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ibadahnya pun sangat istimewa, karunia-Nya pun sangat luar biasa. Tak hanya Allah hadirkan balasan akhirat yang sangat luar biasa, namun Allah menyiapkan satu pintu di surga bagi orang beriman yang gemar berpuasa yang bernama Rayyan. Kita sebagai umat muslim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sebelum kita membahas tentang bulan Ramadan lebih jauh, saya akan membahas makna dari kata Ramadan. Yang pertama, maknanya disebut Ramadan adalah seolah-olah ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala karena bahwa dalam sebulan ini tenggorokan kita tidak seperti biasanya, tidak seperti bulan-bulan lainnya yang biasanya nyaman teralirkan minuman pelepas dahaga, makanan yang enak dimakan, dan pada bulan ini mungkin agak sedikit berbeda karena kita akan menahan rasa haus dan lapar. Lalu yang kedua adalah maknanya disebut Ramadan adalah sebagai potensi membakar, menghancurkan, dan menghilangkan semua dosa yang menempel dalam jiwa dan tubuh seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai perintah puasa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi, Man shoma Ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man ini menunjuk pada satu pelaku, subjek kadang-kadang objek, bentuknya tunggal, sifatnya terbuka, yang artinya itu bisa diartikan laki-laki, perempuan, muda maupun tua. Jadi man shoma Ramadana imana wahtisaban, barang siapa yang menunaikan ibadah puasa dengan iman yang dimaksud ini yaitu iman yang mengacu pada perbuatan amal soleh. Dari sebelumnya bulan Ramadan kita hanya melaksanakan salat fardu,
Maka pada bulan Ramadan kita tingkatkan dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Biasanya di bulan lain kita hanya membaca Al-Quran selembar, namun pada bulan Ramadan kita tingkatkan menjadi misalnya sehari dalam 1 juz. Terus pada bulan lainnya jika kita sedekah sodako mungkin seminggu sekali, di bulan Ramadan kita tingkatkan insyaallah dengan keistiqomahan bersodako dalam setiap hari. Lanjut, man shoma ramadana imana wahtisaban, barang siapa yang menjalankan puasa dengan iman, dengan dilakukan yang mengacu pada amal soleh, wahtisaban, tulus, ikhlas karena Allah Ta'ala, kita niatkan ibadah kita dengan niat sebaik-baiknya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena orang lain berpuasa kita ikutan berpuasa, orang lain menjalankan sholat tarawih kita ikut menjalankan sholat tarawih, orang lain membaca Quran kita membaca Quran, bukan karena itu sebabnya, melainkan kita niatkan khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah-ibadah kita. Man shoma ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa laki-laki, muda, tua, perempuan yang menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan dengan iman yang mengacu dalam perbuatan amal soleh dan ikhlas tulus karena Allah Ta'ala, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari ia balik hingga ia melaksanakan puasa pada hari ini. Masya Allah. Selanjutnya kita akan membahas syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa ada 3. Ini 4. Yang pertama adalah Islam, balik, berakal dan mampu. Seorang anak kecil tidak diwajibkan berpuasa karena ia belum balik. Walaupun ia telah memayis, dapat membedakan antara yang benar dan buruk, dapat membedakan antara yang hak dan batil. Walaupun ia telah memayis, dia tidak diwajibkan seperti kewajiban yang syar'i, yaitu puasa, sholat, dan haji. Walaupun ia mengerjakannya, ibadahnya tetap dianggap sah. Lalu mampu terbagi menjadi 2. Yang pertama mampu secara fisik dan mampu secara syar'i. Orang yang tidak mampu secara fisik adalah orang yang sakit parah, orang yang senja, orang tua yang senja, dan orang yang sedang sakit dan sakitnya itu tidak bisa disembuhkan. Maka ia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Namun ia dapat membayar fidyah atau mengganti puasanya. Lalu ada yang kedua, yaitu mampu secara syar'i, yaitu seorang wanita yang sedang haid atau nifas, ia tidak diwajibkan untuk sholat maupun puasa, maka ia wajib menggantinya di lain hari bulan Ramadan. Lalu kita masuk pada pembahasan syarat sah puasa. Yang pertama ada suci dari hadas besar maupun haid, nifas. Lalu yang kedua adalah niat. Niat ini barang siapa orang yang berpuasa namun ia tidak niat di malam hari sampai menjelang fajar, dia tetap tidak niat, maka puasanya dianggap tidak sah. Maka dari itu untuk teman-teman sekalian, kalian niatkan puasa untuk esok hari pada malam hari atau menjelang fajar. Karena jika kalian tidak berniat pada malam hari atau hingga menjelang fajar, terus kalian berpuasa, maka puasa kalian dianggap tidak sah. Lalu kita masuk ke waktu sahur. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk sahur karena pada sahur itu terdapat keberkahan yang begitu banyak. Dan pada saat sahur kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita masuk pada ke waktu-waktu kita berpuasa. Dalam berpuasa itu bukan hanya rasa haus dan lapar yang kita rasakan, bukan sekedar menahan rasa haus dan lapar maksudnya. Lalu bagaimana agar puasa kita tidak sia-sia atau puasa kita tidak hanya merasa rasa haus dan lapar? Maka kalian isilah puasa, isilah waktu-waktu kalian dengan hal yang berguna dan bermanfaat. Contohnya, pada pagi hari kalian melaksanakan sholat duha,
minimal 2 rakaat, lebih juga lebih bagus. Lalu kalian gunakan waktu kalian sebanyak mungkin, semaksimal mungkin untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, karena bulan Ramadan ini merupakan bulan turunnya Al-Quran. Lalu iringlah sholat fardu kalian dengan sholat rawatib. Contohnya qobliyah sebelum subuh, qobliyah sebelum zuhur 4 rakaat sih yang dianjurkan, dan 2 ba'diyah sudah zuhur, boleh ditambah 2 sebelum asar, 2 sesudah maghrib, 2 sebelum isya, dan 2 setelah isya. Dalam berpuasa, hindari untuk melakukan perbuatan yang mengarah kepada maksiat. Terutama bukan hanya kita menahan rasa lapar dan haus, tapi mulut-mulut kita, tangan-tangan kita juga dianjurkan untuk berpuasa agar tidak mulut kita dan tangan kita melakukan sesuatu perbuatan yang mengarah pada maksiat. Nah, untuk teman-teman, kenali 2 hal perusak puasa. Yang pertama, hal yang membatalkan puasa, tentu teman-teman sudah tahu. Yang pertama adalah makan, minum, dan berjimak. Lalu kedua, hal yang dapat merusak atau hal yang dapat membatalkan puasa tapi tidak membatalkan puasa. Kenapa bisa begitu? Karena yang pertama adalah ghibah. Ghibah membicarakan orang lain. Mulut kita dipakai tidak sesuai yang dianjurkan. Kita lebih banyak mengomongi orang lain, tidak dipakai untuk berzikir, bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malah kita membicarakan keburukan orang lain. Lalu yang kedua adalah adu domba. Itu juga dapat merusak pahala kita, namun tidak membatalkan puasa kita. Next, kita membahas tentang sunnah berbuka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita berbuka dengan 2 buah kurma dan segelas air putih. Nah, saat azan tiba, hendaklah sebelum kalian makan atau meminum, kalian membaca bismillah, lalu bisa makan, minum sesuai dengan sunnah, bisa memakan kurma dan minum segelas air putih, lalu membaca doa seperti ini. Dhahabadh dhama'u wa batalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Rasa haus telah pergi, urat-urat telah terbasahi, pahala telah ditetapkan insyaallah. Jadi, selama kita berpuasa, kita tidak hanya merasakan lapar dan haus, lalu kita isi dengan waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, insyaallah pahala yang kita dapatkan berlipat ganda dan insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu next kita berlanjut pada sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah sholat sunnah muakkad, sholat sunnah yang hampir wajib, yaitu hanya ada pada bulan Ramadan saja. Sholat tarawih jumlah rakaatnya tidak terbatas, mulai dari 8 dan yang lainnya. Dianjurkan dikerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau jika kalian ingin 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, itu juga nggak apa-apa. Lalu tutuplah tarawih kalian dengan witir. Juga witir ini jumlah rakaatnya tidak terbatas, dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan 9. Dan yang terpenting adalah rakaatnya ganjil. Jika kalian ingin mengerjakan witir setelah kalian sholat tahajud, itu juga nggak apa-apa. Jika waktu fajar sudah mendekat dan sekiranya sudah sangat mepet, kalian boleh mengerjakan sholat witir dengan jumlah rakaat 1 aja, nggak apa-apa. Lalu next, kemuliaan dan keberkahan yang ada dalam bulan Ramadan adalah, Ramadan ini adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan diturunkannya Al-Quran itu terjadi pada bulan Ramadan, dan pada bulan Ramadan terdapat kemuliaan yang lainnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini Allah bahas secara langsung pada Al-Quran dalam satu surah, yaitu surah Al-Qadar. Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini berada pada bulan Ramadan. Jadi,
ada sangkut pautnya bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar dan diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, Lailatul Qadar itu merupakan suatu malam yang penuh dengan kemuliaan. Lanjut pada surah Al-Qadar ayat kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu apa malam kemuliaan itu atau malam Lailatul Qadar? Langsung masuk ke ayat ketiga, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Nah, jika Anda ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan secara maksudnya lebih terpercaya gitu, maka saya mempunyai tips buat kalian semua. Kalian usahakan dimulai dari malam pertama Ramadan, bangun di tengah malam, seenggaknya kalian mengerjakan 2 rakaat saja, man qoma Lailatul Qadar imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, jika kalian sedang sholat 2 rakaat atau sedang membaca Al-Quran, seenggaknya 1 ayat saja, dan kebetulan itu bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar, maka ibaratnya kalian telah sholat selebih dari 85 tahun secara terus menerus. Masya Allah, nggak kebayang begitu banyak pahala yang kita dapatkan jika kita mendapatkan Lailatul Qadar. Lakukan itu setiap malam, seenggaknya kalian sempatkan untuk bangun atau sebelum sahur sholat 2 rakaat, atau isi dengan membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar. Dah mantap dah, insya Allah, jika berbarengan dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Nah, pada malam Lailatul Qadar, seluruh malaikat turun ke muka bumi. Pada ayat keempat, tanazzalul malaikatu waruh fiyah biidni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu, seluruh malaikat dan ruh Jibril turun ke bumi atas izin Allah untuk mengatur segala urusannya. Nah, para ulama bersepakat bahwa jika malaikat turun pada suatu amalan, maka hendaknya kita yang pertama memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika benar-benar malam itu bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar, maka insya Allah dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, kita masuk ke bab yang terakhir, penjelasan yang terakhir, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah kewajiban seorang muslim, yaitu mengeluarkan hartanya menjelang sholat Idul Fitri. Karena kalau kita membayarkannya setelah sholat Idul Fitri, maka jatuhnya bukan zakat fitrah lagi, melainkan sedekah. Nah, itu dia pembahasan mengenai serba-serbi bulan Ramadan yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf atas kesalahan kata atau kesalahan yang telah saya ucapkan. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.